için ölümü göze aldı o. Mükafatı bu mu? Benim için değil. Siz Ibrahim pun menjawab, bukan untukku. Dia menghadapi kematian demi dirimu. Alasannya sangat jelas, kita berdua mengetahuinya. Mungkin perasaan saling menguntungkan. belki de hisleri karşılıksız değildir. Qasem pun menjawab, aku tidak akan menjawab untuk fitnah yang kotor itu. Ibrahim pun berkata, dia bisa melarikan diri ke dunia lain. Namun aku akan menemukan Kemenkes dan aku akan mengambil hidupnya. Onun canını alacağım. Di lain sisi, Turhan nampak gelisah menunggu di dalam ruangannya. Tidak lama Sulaiman masuk. Gel. Bitti mi? İnfaz edildi mi? Turhan segera bertanya, apakah sudah selesai? Apakah Kemenkes sudah dieksekusi? Sulaiman pun menjawab, sayangnya tidak sultanaku. Aku tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Tapi dia berhasil menghindari para penjaga. Qasem pasti telah membawanya pergi. Seluruh istana berada dalam kekuasaannya. Ketika dia masih di sini, siapa yang akan mendengarkan perintah dari Ibrahim? Sulaiman pun menjawab, kemarahan raja seperti badai. Para penjaga telah diberikan perintah. Sekarang, mereka sedang mencarinya kemanapun. Turhan pun menjawab, siapa yang tahu di mana mereka menyembunyikannya? Mereka tidak akan pernah menemukannya. Sulaiman menjawab, apa yang ada dalam pikiranmu, Sultanah? Apa yang akan kamu lakukan? Turhan menjawab, tinggalkan aku sendirian, Sulaiman A. Aku butuh waktu untuk berpikir. Singkatnya, malam pun tiba. Penjaga datang melapor. Kemankeş Paşa'yı her yerde arıyoruz. Kami telah mencari Kemenkes kemanapun. Kami tidak bisa menemukan jejaknya dimanapun. Ibrahim pun menjawab, aku akan merasa terkejut jika kamu bisa menemukannya. Bagaimana bisa dia melarikan diri dengan begitu mudah? Aku menginginkan kepala penjaga yang bertanggung jawab atas penjagaannya. Dan besok, Kemenkes akan dibawa ke hadapanku. Apakah kamu mengerti? Penjaga pun mematuhi perintah raja. Buna kim sebep olduysa kellesini istiyorum. Duydun mu beni? Emredersiniz hünkârım. Ağrı. Ibrahim pun sangat kesakitan. Ibrahim berkata, aku akan merasa lebih baik jika mereka memenggalku. Cinci pun berusaha untuk mengobati raja, namun Ibrahim mengatakan bahwa itu tidak bekerja. Apapun yang kamu berikan, itu tidak bekerja, Cinci. Onu deneyelim hünkârım. Olmuyor işte. Cinci pun menjawab, aku memberikan padamu apa yang biasanya aku berikan rajaku. Aku tidak mengerti mengapa ini tidak bekerja. Ibrahim pun mengusir Cinci karena ia tidak bisa mengobatinya. Gidin. Defolun gidin. Ağlar. Ibrahim lalu menyuruh penjaga untuk membawakan si Fekar. Hanya dia yang bisa menyembuhkanku. Benim derdime bir oyla çalıyor. Di ruangannya, terlihat si Fekar sedang menghitung uangnya. Lalejar pun tiba-tiba masuk ke dalam ruangannya, sehingga si Fekar pun merasa kaget. Si Fekar kemudian bertanya, mengapa kamu masuk tanpa izin, Lalejar? Ya Lazer kalfa. Destursuz niye girersin daireme? Lalejar pun menjawab, perbendaharaan tidak memiliki koin emas sebanyak ini. Si Fekar pun menjawab, jangan berlebihan. Permaisuri utama bahkan mandi dengan uang emas. Mengapa kamu terganggu dengan sedikit uangku? Seharusnya akulah yang pantas atas emas dan permata yang lebih banyak. Lalejar pun bertanya, mengapa demikian? Si Fekar menjawab, karena hanya akulah yang bisa membuat raja tersenyum dan membuatnya melupakan masalahnya. Aku membuatnya bahagia lebih dari siapapun. Ketahuilah nilaiku. Lalejar pun menjawab, baiklah. Kalau begitu, bersiaplah. Raja telah memanggilmu. Dia sakit kepala lagi. Cinci tak bisa mengatasinya juga. Başa tutmuş yine. Cinci Efendi de kâr etmemiş. Etmez tabii. Dedim
Si Fekar pun menjawab, tentu saja dia tidak bisa. Aku mengatakan padamu, aku mempunyai obatnya. Kamu, keluarlah. Aku akan bersiap-siap dan datang. Lalejar pun menjawab, baiklah, jangan membuat raja menunggu. Hünkârımızı bekletme. Di lain sisi, Turhan pun datang menemui Kosem dengan membawa anak-anaknya. Bir şey öğrenebildiniz mi sultan? Turhan pun bertanya, apakah kamu sudah mengetahui sesuatu, Sultana? Siapa yang mengkhianati kita? Kosem pun menjawab, siapapun dirinya, dia sangat pintar. Tidak meninggalkan jejak. Namun meskipun demikian, dia pasti akan membuat kesalahan. Aku akan membuatnya menyesal ketika waktunya tiba. Dia akan mengalami sesuatu yang lebih buruk daripada kematian. Ölmekten beter edeceğim onu. Neyse ki vaktinde yetiştiniz de. Turhan pun menjawab, terima kasih pada Tuhan. Kemenkes bisa selamat dari eksekusi. Raja telah mengirimkan penjaganya ke seluruh kota. Mereka akan mencari pasal ke semua tempat. Aku harap dia telah meninggalkan ibu kota. Kemankeş Paşa ipten kurtuldu. Hünkârımız şehrin her yana bostancıları. İnşallah payitahttan ayrılmıştır. Kosem pun menjawab, masih belum. Dia berada di suatu tempat yang aman. Mereka tidak akan bisa menemukannya. Mendengar hal itu, Turhan pun berkata, baiklah. Jika dibutuhkan, aku bisa melihat pasal kapanpun kamu mau. Seperti yang kamu tahu, kamu pasti akan diikuti. Sizi de takip ederler artık. Kosem yang tidak tahu bahwa Turhan adalah musuh dalam selimut. Kosem menjawab, kamu memang benar, Turhan. Kemenkes akan melakukan perjalanan esok hari. Di sana ada sesuatu yang aku mau kamu berikan kepadanya. Kemankeş yarın yola çıkacak. Gitmeden ona ulaştırmanı istediğim bir şey var. Kosem pun menjelaskan, ini adalah cincin segel. Dengan segel ini, maka setiap pintu yang akan dia lalui bisa terbuka. Her kapıyı açacak ona. Bizzat teslim edeceğim kendisine. Segel ini akan membuka setiap pintu yang akan dia lalui. Turhan pun menjawab, jangan khawatir, aku akan memberikannya secara pribadi. Turhan pun kembali duduk. Dari wajah Turhan, ia merasa bahwa kemenangannya sudah ada di tangannya. Karena kini, ia mengetahui di mana Kemenkes bersembunyi.